Salam Bapak Ibu semua yang di rumah. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Haleluya. Oke, kita masuk dalam bulan yang baru. Hari ini sudah tanggal 7. Ya, tanggal 7. Sudah lewat 7 hari. Nah, hari ini akan ada juga dalam ibadah raya ini disertai dengan perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu yang di rumah boleh mempersiapkan roti dan anggurnya untuk kita sama-sama melakukan perjamuan kudus. Amin. Haleluya. Oke, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 46 ayat yang ke-10. Mazmur 46 ayat yang ke-10. Ya. Saya akan bacakan. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Sekali lagi saya ulangi. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Ya, kita mengerjakannya dengan tekun, terus menerus. Kita mengerjakan, tahu firman, simpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Haleluya. Itu yang dikatakan firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang berbahagia. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, di sini firman Allah berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Nah, tema kita pada bulan ini tentang be still. Ya, be still. Berarti apa? Tenang dalam menghadapi segala sesuatu, situasi yang sukar, yang sulit, bagaimanapun Tuhan mau kita tetap tenang. Ya, gak usah kita ribut, gak usah kita pusing dengan kata orang, dengan media sosial, dengan begini dan begitu. Gak usah kita pusing. Tuhan mau kita diam dan kita tenang. Bisa kita diam dan kita tenang hari-hari ini? Bisa. Harus bisa. Kita harus belajar untuk diam dan tenang. Ya, kalau kita diam dan tenang, kita akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Ya, Tuhan sendiri akan menyatakan kemuliaannya. Karena apa? Tuhan bilang kita diam, kita nggak usah ribut. Ya, kita nggak usah ribut dengan ini dan itu dan segala macam. Ya, yang hari-hari ini lagi trending. Ya, yang hari-hari ini lagi heboh. Jadi Tuhan mau kita diam dan tenang. Supaya apa? Tuhan bilang, ketahuilah bahwa aku adalah Allah. Ya, di situ dikatakan bahwa akulah Allah. Kenapa? Tuhan sendiri yang menyatakannya. Tuhan bilang kita diam, kita ribut. Berarti apa? Kita tidak bisa tunduk pada apa yang Tuhan mau. Ya, Tuhan bilang kita tenang, kita ribut. Ya kan? Itu kecenderungan manusia. Ya, tidak bisa disalahkan, tapi kita harus belajar untuk tunduk. Kita harus belajar untuk taat. Ya, kalau Tuhan bilang diam, ya duduk diam aja. Gak usah kita ribut. Ya, jangan masalah yang kecil kita membesarkan. Firman Allah berkata, Bapak Gembala sering bilang, masalah yang besar itu dikecilin dan kecil itu dihilangkan. Jangan dibikin jadi besar, jangan dibakar lagi, dikompor lagi, akhirnya apa? Meledak. Ya, yang tidak ada arti dibikin jadi heboh. Ya, tidak perlu kita melakukan hal-hal yang demikian, tapi Tuhan mau supaya apa? Kita diam. Dalam kondisi hari-hari ini, semua orang pada ketakutan, tetapi Tuhan mau
Karena apa? Tuhan menyatakan diri bahwa Dia adalah Allah. Coba kita perhatikan dari ayat-ayat yang pertama dikatakan begini. Ayat yang kedua, saya mulai ayat kedua. Ya, kalau ayat yang pertama dibilang Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Ada lagu kan? Nah, Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan apa? Kekuatan. Kalau Dia menjadi tempat perlindungan dan kekuatan kita, kenapa kita mesti takut? Kita walaupun ada dalam badai sekalipun, Tuhan mau supaya kita diam, kita lihat. Yang kalau kita perhatikan bahwa hari-hari ini terjadi tanah longsor, terjadi banjir, terjadi bencana di mana-mana, terjadi pandemi di mana-mana, seluruh dunia terjadi. Tuhan mau kita diam dan kita lihat, ya. Tuhan mau kita diam dan kita lihat. Karena apa? Setiap anak-anak Tuhan akan dipelihara Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita untuk hancur. Ya, Tuhan tidak akan membiarkan kita, dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita untuk kita sendiri hancur. Tapi Tuhan mau kita diam dan tenang. Kita bekerja sama dengan Tuhan. Ya, bukan Tuhan bilang A, kita bikin B. Tuhan bilang C, kita bikin D. Nah, salah itu. Ya, sesuatu yang tidak pas. Kalau dicocokkan tidak pas. Nah, ini yang terjadi. Tuhan mau supaya apa? Bagi Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, Tuhan menolong kita dalam kesesakan itu sangat terbukti. Kalau kita udah punya pengalaman dengan Tuhan, ketika kita menjadi anak Tuhan, banyak perkara yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dan apa yang terjadi? Apakah Tuhan membiarkan kita? Apakah Tuhan meninggalkan kita begitu saja? Tidak, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Kita sudah mengalami pengalaman yang begitu luar biasa dengan Tuhan. Itu semua kemana? Ya, jangan pernah ragukan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Ya, kita mau melangkah bersama dengan Tuhan. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mau melakukan perkara-perkara yang ajaib bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, mari kita kerjakan. Tuhan bilang kita diam. Diam. Di dalam kita duduk diam, banyak hal yang akan terjadi. Ya, Tuhan suruh kita diam dan kita nonton saja. Kita diam dan kita lihat saja apa yang lagi terjadi hari-hari ini. Apa yang lagi terjadi hari-hari ini. Dan Tuhan bilang kita diam, gak usah kita ribut. Ya, di situ dikatakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat 2. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Nah, saudara lihat kalau gunung goncang, anak Krakatau aja goncang. Ya, yang sepanjang pantai Kalangkabut. Ya, Kalangkabut. Ya, banyak yang mati. Kenapa? Gunung goncang. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Nah, Tuhan mau kita duduk diam dan tenang. Di dalam duduk diam dan tenang, di situ terletak apa? Kekuatan kita. Di dalam duduk diam dan tenang terletak kekuatan kita. Oleh sebab itu, ketika kita mulai ambil waktu spesial dengan Tuhan, kita mulai berdiam diri di hadapan Tuhan, kita mulai memuji dan menyembah Tuhan, dan di situ terletak kekuatan kita.
segala hal-hal yang mengganggu pikiran kita, segala hal-hal yang membebani hidup kita, semua akan lenyap. Karena apa? Kita ada dalam hadirat Tuhan. Kita menanti-nantikan Tuhan. Ya, kita menanti-nantikan Tuhan. Dan janji Tuhan itu pasti digenapi dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita duduk diam dan tenang. Be still, ya, diam dan tenang. Ya, gak perlu kita ribut. Kondisi hari-hari ini mau ribut sekalipun, Tuhan mau kita duduk diam dan kita tenang. Nah, dia bilang apa? Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Ya, beberapa hari ini anginnya kencang. Kita yang di rumah aja kedengaran, di bawah aja udah kedengaran tiupan angin yang menggoncang ke sana kemari. Wow, dan bunyi anginnya aja udah bikin kita jadi takut. Tapi Tuhan bilang kita diam dan tenang. Ya, tenang. Ya, kalau kita diam dan kita tenang, kita ada dalam hadirat Tuhan, kita di situ akan terletak kekuatan kita. Ya, tidak ada satupun yang dapat merampas, tidak ada satupun kuasa yang dapat merebutnya. Karena apa? Kita ada bersama dengan Tuhan. Amin. Kalau kita ada bersama dengan Tuhan, segala perkara yang sukar sulit itu akan menjadi gampang. Amin. Amin. Kenapa? Tuhan yang akan membela kita, Tuhan yang akan berperang ganti kita. Amin. Dan memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Ingat itu, hari lepas hari Tuhan yang berperang ganti kita, Tuhan yang memberikan kemenangan bagi kita. Karena apa? Kita punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Nah, Tuhan mau kita mengingat itu, jangan pernah kita melupakan itu. Ya, supaya kita tetap diam dan tenang dalam kondisi-kondisi yang sukar sulit. Kita berdoa dengan Tuhan, kita ambil waktu spesial memuji dan menyembah Tuhan, dan kita menanti-nantikan Tuhan. Ketika orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan baru, mendapatkan semangat baru. Karena apa? Tuhan sendiri yang memberikan kita kekuatan baru. Tuhan sendiri yang memberikan kita semangat baru, membakar hati kita dan membuat apa? Roh kita terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Nah, ini yang Tuhan rindu untuk apa? Untuk kita kerjakan hari-hari ini, untuk kita lakukan hari-hari ini, sehingga kita melangkah dalam takut akan Tuhan, kita melangkah dalam hadirat Tuhan, kita melangkah dalam diam dan tenang. Karena apa? Di situ ada kekuatan yang hebat, ya, kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita memperhatikan ini baik-baik. Di situ dikatakan apa? Kalau kita lihat ayat 2, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Nah, banyak orang biasanya langsung dihantui oleh ketakutan. Kenapa kita takut hari-hari ini? Kenapa kita takut dengan kondisi hari-hari ini? Kenapa kita takut dengan segala hal-hal yang buruk hari-hari ini? Tidak perlu kita takut. Ya, kondisi-kondisi yang terjadi hari-hari ini tidak perlu kita takut. Ya, kita serahkan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Ketika kita menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan, kita mempercayakan Tuhan yang memimpin setiap langkah hidup kita. Ketika itu kita mempercayakan setiap langkah hidup kita di dalam tangan Tuhan, kita akan lihat perkara-perkara ajaib akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Di sini dikatakan bahwa sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun bumi berubah. Ya, saya melihat beberapa waktu yang lalu, begitu ada video yang menayangkan begitu tiba-tiba gunung itu runtuh. Ya, banyak orang ketakutan. Ya, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba dia rontok aja sendiri. Nggak ada gempa yang menggoncang, tiba-tiba dia rontok. Tanah longsor. Ya, nah banyak terjadi hari-hari ini. Tiba-tiba tanah terbelah, menggoncang. Di Jawa Barat satu desa mulai
tinggalkan desa mereka. Kenapa? Semua rumah dibagi dua. Jadi bolong besar di bawah. Siapa mau tinggal di sana? Siapa mau duduk tenang di situ? Pasti semua orang lari dan takut. Ya, tapi firman Allah berkata, kalau kita ada bersama dengan Tuhan, di situ dikatakan sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Ya, kalau gunung goncang di dalam laut, dia akan buat tsunami besar. Ya, 2004 terjadi tsunami besar dan banyak yang bukan hanya Indonesia, tetapi hampir sebagian kena akibat dari tsunami. Ya, Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, semua, bahkan sampai di Afrika, India, Pakistan, kena. Yang pinggir pantai semua kena. Kenapa? Gelombang laut itu dia semakin menggulung dan semakin besar. Dan semakin besar dia membawa kekuatan yang besar. Nah, itu yang terjadi. Nah, Tuhan mau supaya ketika kita ada dalam tangan Tuhan, kita tidak perlu takut terhadap yang begituan. Ya, karena apa? Kita mempercayakan hidup kita di tangan Tuhan. Ya, kalau kemarin firman Tuhan bilang rambut di kepala kita semua apa? Terhitung. Ya, burung di udara dia akan terbang bebas. Tanpa seizin Tuhan dia tidak akan jatuh. Ya, tanpa seizin Tuhan rambut di kepala kita pun sehelai rambut pun tidak akan pernah jatuh. Berarti apa? Hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Amen. Hidup kita adalah pemeliharaan Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan tidak mau kita takut terhadap apapun juga. Hari-hari ini sangat menakutkan, tapi Tuhan mau kita tetap kuat. Ya, kita tetap berharap sama Tuhan. Ya, kita tetap tenang dalam menghadapi kondisi-kondisi hari-hari ini. Nah, kalau mau bilang hari-hari ini adalah hari-hari penantian. Ya, banyak orang, banyak anak-anak Tuhan begitu ditampil akan terhempas. Kenapa terhempas? Karena iman kita tidak kuat, karena kita gampang digoyahkan, karena kita gampang diombang-ambingkan. Kenapa? Kita tidak pegang teguh akan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak dekat dengan Tuhan, hanya nama aja di KTP Kristen. Ya, nama di KTP besar-besar, agamamu apa? Kristen. Itu aja yang tertulis. Tetapi kita tidak punya pengalaman yang hebat bersama dengan Tuhan. Tetapi kalau kita sudah punya pengalaman yang hebat bersama dengan Tuhan, pasti kita tidak akan takut. Karena apa? Kita punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Bukan lagi sebagai hamba, tetapi kita sebagai apa? Sahabat Tuhan. Nah, kalau kita sebagai sahabat Tuhan, Tuhan akan memberitahukan perjanjian-perjanjiannya. Apapun yang akan terjadi dengan dunia ini, apapun yang akan terjadi dengan hidup kita, pasti Tuhan akan memberitahukan pada kita. Amin. Nah, oleh sebab itu kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bingung, kita tidak perlu bimbang. Tuhan bilang kita diam dan tenang. Amin. Diam dan tenang. Karena apa? Di situ terletak kekuatan kita yang hebat, kekuatan Tuhan yang dahsyat, kekuatan Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Tuhan yang memberikan kekuatan itu pada kita, bukan kita yang hebat. Tuhan yang hebat. Karena Tuhan yang hebat itu sudah mati buat kita, terus Dia bangkit bersama-sama dengan kita. Untuk apa? Masuk dalam satu kehidupan yang baru bersama dengan Dia. Jadi manusia lama kita telah dikuburkan bersama dengan kematian Tuhan. Terus kita dibangkitkan bersama dengan Tuhan dalam satu kehidupan yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Masuk dalam satu kehidupan yang baru, kita masuk dalam satu hal di mana kita diproses Tuhan. Untuk apa? Supaya kita menjadi dewasa bersama dengan Tuhan.
menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin. Ya, menjadi kuat di dalam Tuhan ada proses. Mau naik kelas ada proses, ada ujian. Ya, ada ujian dan ujian dan ujian. Ya, mau naik level yang lebih tinggi harus ada ujian. Supaya apa? Kita lolos apa enggak ujiannya. Kalau kita enggak lolos, itu akan kembali lagi diulang kepada kita. Ya, akan diulang lagi kepada kita. Kita ujian lagi sampai kita lolos pada tingkat tertentu. Nah, ini yang Tuhan mau, kedewasaan rohani kita, sehingga kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh berbagai macam hal yang terjadi hari-hari ini. Ya, banyak isu-isu yang dilepas begitu aja. Ya, banyak berita-berita hoax di media sosial. Nggak perlu kita takut. Tapi Tuhan mau supaya apa? Kita kuat bersama dengan Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan di situ ayat 3, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Nih, bayangkan, air aja bisa bikin gunung itu goncang. Air saja bisa bikin gunung itu goncang. Nah, saya dengar dari beberapa teman, kalau di Manado itu tiap hari digoyang, tiap hari goncang. Walaupun sedikit, tapi pasti terasa. Nah, kalau kita hidup dengan model yang begitu, apa yang terjadi? Tiap hari kita digoyang. Apalagi kita lagi tidur. Lihat aja ini lampu-lampu bergoyang, lampu gantung bergoyang, semua yang digantung pasti digoyang-goyang. Nah, itu yang terjadi. Nah, Tuhan mau kita duduk diam. Dalam badai sekalipun, Tuhan mau kita diam. Percayakan hidup kita sama Tuhan. Tuhan mau kita tenang. Tidak perlu kita pikir, kita khawatir, kita bimbang, kita ragu dengan penyertaan Tuhan. Tidak perlu. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan pasti ada membela kita. Seperti ketika Sadrak, Mesak dan Abednego. Apa yang terjadi dengan mereka? Ketika mereka disuruh percaya sama Tuhan, menyembah patung, apa yang terjadi? Mereka tidak mau menyembah. Mereka bilang, pernyataan yang mereka lontarkan, kita tidak akan menyembah. Walaupun tidak ada pembelaan dari Tuhan, tetap kita tidak akan tunduk dan menyembah patung itu. Apa yang terjadi dengan mereka? Ketika mereka diangkat dan dibuang ke dalam dapur api, dan dapur api itu dinyalakan berapa? 7 kali lipat. Bayangkan, 7 kali lebih panas dari biasanya. Orang yang mengangkat aja mati. Orang yang mengangkat aja mati. Tetapi mereka, ketika mereka ada dalam api, yang tali-tali yang mengikat mereka semua lepas, hangus terbakar. Tetapi baju mereka, rambut mereka, badan mereka, tubuh mereka, apa bau asap? Enggak. Bau kebakaran tidak tersentuh. Kenapa? Tuhan ada membela. Dan di situ raja melihat ada siapa di situ? Ada Tuhan di situ. Ya, ada Tuhan di situ bersama dengan ketiganya. Ada 4 orang bersama dengan mereka. Nah, itu yang terjadi. Pembelaan Tuhan begitu luar biasa terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Kenapa? Mereka tetap percaya dengan Tuhan. Walaupun Tuhan mau bela kita, walaupun kita akan mati sekalipun, kita sudah tidak akan pernah kita menyembah patung itu. Dan itu mereka menyatakan imannya. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang menyatakan imannya. Ya, orang yang punya prinsip yang kuat, orang yang punya prinsip yang teguh di dalam Tuhan, dan dia tidak akan pernah goyah. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan dia mengalami sesuatu hal yang buruk. Amin. Nah, oleh sebab itu, hari-hari ini jangan pernah kita takut menghadapi apapun juga. Ya,
kondisi yang mau kayak apapun, tetap percaya sama Tuhan. Bukan kita percaya kepada penyakit, bukan kita percaya ketakutan sama pandemi, tapi tidak, kita percaya sama Tuhan. Kita lakukan hal yang benar, kita lakukan protokol yang benar, ya. Hari-hari ini kita jaga hidup yang benar, ya, hidup yang sehat, kita tetap aman. Kondisi hari-hari ini cuacanya tidak baik, tapi mari kita hari-hari ini tetap jaga kesehatan kita. Amin. Nah, kita di rumah tetap jaga kesehatan kita. Kalau kita hidup benar, hidup bersih dengan Tuhan, apa yang mau ganggu kita? Ya, protokolnya begitu luar biasa. Apa yang mau ganggu dengan kita? Ya, kita keluar pakai masker, ya. Terus apa lagi? Cuci tangan, disemprot dengan segala macam hand sanitizer, pulang disemprot lagi, dan semua masuk rumah, keluar rumah disemprot. Nah, itu yang terjadi. Supaya apa? Virusnya jangan kita bawa pulang. Ya, di sekeliling kita ini banyak virus yang ada. Ya, banyak virus yang ada di sekeliling kita. Nah, oleh sebab itu kita tidak perlu takut. Coba kalau Tuhan membuka mata kita dan kita bisa melihat virus itu, kita akan pasti ketakutan. Ya, karena modelnya mengerikan semua. Itu yang terjadi. Nah, Tuhan mau supaya kita diam dan kita tenang. Diam dan tenang. Ya, kalau kita diam dan tenang, di situ kekuatan Tuhan yang hebat atas kita. Amin. Terletak kekuatan kita. Kenapa? Kita percaya sama Tuhan. Ya, ada makna yang begitu besar di dalam kita diam. Ya, di dalam kita diam ada sesuatu yang luar biasa. Dan firman Allah berkata, itu ada kekuatan yang hebat di situ. Oleh sebab itu, kita tidak perlu takut. Coba kita perhatikan lagi ayat itu. Di ayat 10, diamlah dan ketahuilah. Kenapa dia bilang diamlah dan ketahuilah? Disuruh diam dan ketahuilah. Kita lihat dulu dalam Habakuk 2 ayat 20. Di situ dikatakan, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Nah, Tuhan mau kita berdiam diri di hadapannya. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Gak usah kita ribut, ya. Gak usah kita pusing. Gak usah kita stres hari-hari ini. Gak usah kita khawatir hari-hari ini. Tuhan bilang kita berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Ya, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Coba kita lihat lagi dalam Sakaria 2 ayat 13. Berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab Ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Nah, saya ulangi, berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab Ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Sakaria 2 ayat 3. Ya, Sakaria, bukan Sakarias. Sakaria 2 ayat 13. Ya, berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan. Nah, bukan hanya manusia, tetapi makhluk yang lain juga. Hewan-hewan Tuhan mau kita berdiam diri di hadapan Tuhan, sebab Ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Berarti apa? Tuhan yang akan menolong kita. Amin. Tuhan akan membela kita. Kalau Dia telah bangkit dari tempatnya yang kudus, Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan membela kita. Amin. Amin. Dia akan membela kita. Ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Tuhan melawat kita. Tuhan menjangkau kita. Tuhan menyatakan kuasa dan kemuliaan dalam kita. Oleh sebab itu, hari-hari ini mari kita diam dan tenang.
Kita tidak perlu takut terhadap apapun juga. Ya, kondisi-kondisi hari ini mau berubah sekalipun, tetap kita ada bersama dengan Tuhan. Kita percaya sama Tuhan. Amin. Kita tetap percaya sama Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Ya, kita tidak perlu lari kemana-mana. Ya, mau lari kemana, kita tidak bisa lari. Ya, hari-hari ini coba kita lari kemana-mana, semua harus dites. Mau naik pesawat pun harus dites dulu, sehat apa enggak. Ini nggak bisa lari. Kalau pendeta Daud Tony bilang apa? Kalau mau lari, lari ke hutan, hidup sendiri aja di hutan. Ya, nggak ada virus mau ini ganggu. Tapi kalau kita masih berinteraksi dengan sesama, ya itu. Semua orang pada ketakutan. Sekarang orang batuk aja, semua pada menghindar, lari ketakutan. Baru batuk, baru pilek, baru bersin. Nah, saudara bisa bayangkan, baru batuk, pilek, bersin. Semua orang udah meninggalkan. Lari semua ketakutan. Apalagi kalau guntur, apalagi kilat yang datang, lebih ketakutan lagi. Ini baru batuk aja semua udah menghilang, karena semua pada ketakutan. Padahal dia nggak kenapa-kenapa. Mungkin karena tadi dia minum air dingin, ya kan, air es. Nah, bisa saja terjadi dalam tubuh kita. Ketika kita minum air es, tiba-tiba kita akan bersin. Nah, itu yang terjadi. Oh, Tuhan mau supaya kita tetap tenang, ya, kita tetap kuat bersama dengan Tuhan, diam dan tenang. Di situ terletak kekuatan kita. Karena apa? Kekuatan yang dari Allah itu luar biasa, ya. Kekuatan dari Allah. Tuhan tahu apa yang terjadi dengan hidup kita hari-hari ini. Tuhan tahu dengan kondisi kita hari-hari ini. Oleh sebab itu kita tidak perlu bingung, tidak perlu takut terhadap apapun juga. Ya, kondisi keuangan kita hari-hari ini semakin menipis, tidak perlu kita takut. Ya, percaya sama Tuhan, Tuhan akan membela kita. Percaya sama Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan, firman Allah berkata, burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi kita sebagai anak-anaknya yang luar biasa. Ya, kita yang percaya, yang berharap sama Tuhan, yang duduk diam dan tenang dan ada dalam hadirat Tuhan. Masa Tuhan akan membiarkan kita mati kelaparan? Tuhan tidak akan pernah membuat hal itu terjadi. Karena Dia Tuhan, Dia Raja di atas segala raja. Dia yang memelihara kita, Dia yang melindungi kita. Oleh sebab itu, hari-hari ini tetap percaya sama Tuhan. Jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah bimbang terhadap Tuhan. Ya, jangan pernah kesal dengan Tuhan. Ya, jangan pernah kesal dengan Tuhan. Banyak orang kesal dengan Tuhan dan dia pergi meninggalkan Tuhan. Karena apa? Ketika kita masuk dalam tekanan, ketika kita masuk dalam ujian, kita tidak sanggup untuk ini. Karena apa? Kita tidak punya dasar yang kuat. Nah, Tuhan mau kita berdiri di atas dasar yang kuat, yaitu apa? Firman Tuhan. Amin. 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 Firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, ujilah segala sesuatu. Ya, apakah aku tidak menolong? Tuhan tidak akan menolong kita. Apakah Tuhan tidak akan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkatnya melimpah-limpah? Nah, Tuhan bilang uji. Kalau kita udah mengerjakan bagian kita, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, ini yang harus kita tahu. Ini yang harus menjadi dasar yang kuat dalam hidup kita. Sehingga kita tidak bingung, kita tidak pusing, kita tidak stres hari-hari ini, tapi kita percayakan hidup kita dalam tangan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Saya percaya hari-hari ini kita tetap kuat dalam Tuhan. Nah, mari tutup Alkitab kita. Kalau ada di rumah yang masih pusing, yang masih bingung hari-hari ini, yang masih takut dalam kondisi-kondisi begini, mari ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Taruh hidup kita dalam tangan Tuhan.
Percayakan hidupmu dalam tangan Tuhan, sesungguhnya Dia akan memberikan kelegaan, Dia akan menolong kita, Dia akan memberikan kelegaan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kemanapun kita melangkah pergi, dimanapun kita berada, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Amin. Mari ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau dengar setiap seruan kami masing-masing Tuhan. Kami yang ada di rumah masing-masing Tuhan, lawat kami. Bapa, jamah kami Tuhan. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Walaupun hari-hari ini adalah hari yang sukar dan sulit, Tuhan, Engkau mau kami diam dan tenang. Karena di dalam diam dan tenang ada kekuatan yang luar biasa, ada kekuatan yang hebat, ada kekuatan yang baru dari Tuhan Yesus mengalir dalam setiap kami. Karena kami percaya sama Engkau, kami berharap sama Engkau Tuhan. Lawat kami Tuhan, yang ambil waktu beberapa saat di rumah Tuhan. Engkau jangkau kami semua, Engkau lawat kami semua di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau berikan kami kekuatan baru, Engkau berikan kami semangat baru, Engkau bakar hati kami dan membuat roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau, di dalam kekuatan-Mu yang hebat, di dalam kekuatan-Mu yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerja dengan ajaib, Roh Kudus bekerja dengan dahsyat, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, glory bagi Engkau. Haleluya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Amin. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan
kepadamu, Yesusku yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, yang terbaik yang ada pada kami persembahkan bagimu. Ajaib dan dahsyatlah Engkau, mulialah namamu. Haleluya, haleluya, oh, haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau telah pulihkan kami, Engkau telah kuatkan kami, Engkau meneguhkan kami. Biarlah kami tetap diam dan tenang dalam menghadapi segala situasi yang sukar, sulit, sesulit apapun juga. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun, karena Engkau ada bersama dengan kami. Engkau beserta dengan kami, dan kami akan lakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang gagah perkasa. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan kami percaya Roh Allah bekerja dengan hebat di dalam kami, Roh Allah bekerja dengan dahsyatnya di dalam kami. Tuhan, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan. Engkau telah pulihkan kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Mari Tuhan, roti dan anggur yang telah kami persiapkan Tuhan, mari Bapa berkati di dalam nama Yesus. Engkau tumpang tangan dan berkati, Engkau kuduskan dan Engkau tahirkan dengan kuasa darah-Mu. Dan ketika kami makan roti ini dan kami minum anggur ini, kami mendapatkan kekuatan baru dan kami menjadi satu dengan Engkau, dan Engkau bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan, kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Glory bagimu. Dan roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin, saudara. Amin. Ambillah, makanlah, ingat dan percaya bahwa tubuh kekasih kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk kebaikan kita. Amin, saudara. Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami dipulihkan. Kami dikuatkan. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat cawan ini di atas kepala kita dan kita dengarkan firman Tuhan. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin, saudara. Amin. Ambillah,
Minum. Ingat dan percaya bahwa darah kekasih kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin, saudara. Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam persekutuan dengan tubuh dan darah, kami merasakan kekuatan yang baru mengalir dalam setiap kami Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau telah mempersatukan kami dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Engkau telah memberikan kami kekuatan baru, semangat baru. Engkau membakar hati kami dan membuat roh kami terus menyala-nyala. Biarlah Tuhan kami terus diam dan kami tenang di hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya di hari-hari ini kami bisa diam dan tenang, itu sesuatu yang luar biasa. Karena firman-Mu berkata terletak kekuatan di dalam setiap kami Tuhan. Kekuatan Allah yang hebat dalam kami ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Sehingga kemanapun kami melangkah pergi, dimanapun kami berada, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap bisnis yang kami lakukan hari-hari ini, Tuhan berkati kami dengan ajaib, Tuhan berkati kami dengan dahsyat, Tuhan berkati kami dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Berkati setiap kami semua di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam Bapak Ibu semua. Mari kita persiapkan persembahan kita, perpuluhan. Ada perpuluhan, ada persembahan istimewa, ada kolekte. Mari kita mau berdoa, kita mau angkat ke hadapan Tuhan, dan kita mau berdoa bersama-sama. Haleluya. Mari Bapak Ibu persiapkan dulu semua di rumah. Haleluya. Glory bagimu Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, mari Bapak Ibu semua yang di rumah, kita mau angkat setiap persembahan kita
baik itu perpuluhan, persembahan istimewa, dan kolekte. Mari kita angkat ke hadapan Tuhan dan kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Saat ini kami membawa setiap persembahan kami, persepuluhan kami bawa ke hadapan Engkau Tuhan. Kami taruh di hadapan-Mu dan kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberkati kami dengan ajaib. Engkau memberkati kami kembali dengan luar biasa, 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami. Dan kami mau melakukan firman-Mu, kami membawa itu ke hadapan-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan juga ada persembahan istimewa dan kolekte. Mari Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Engkau memberkati setiap pekerjaan kami, Engkau memberkati setiap bisnis kami, Engkau memberkati setiap usaha kami hari-hari ini Tuhan. Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Oke, ada pengumuman? Oke, nggak ada pengumuman. Tetap kita masih ibadah di rumah hari-hari ini. Bapak Ibu terus dukung dalam doa, dan kita juga secara step by step kita terus renovasi tetap berjalan dengan baik. Ya, ada balkon yang mesti ditutup dengan triplek dan juga ada vinil nanti, dan kita masih membutuhkan dana yang cukup besar. Ada karpet yang kita butuhkan. Nah, Bapak Ibu berdoa biar Tuhan memberkati kita semua, sehingga ketika nanti kita bisa ibadah secara offline dan kita sudah bisa menikmati tempat ibadah kita yang sudah direnovasi dengan baik. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke. Ada lagi? Oh, ulang tahun nggak ada. Oke, minggu ini nggak ada. Oke, kita mau berdoa, ya, mengakhiri ibadah ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia Engkau telah memimpin kami dalam ibadah raya dan yang disertai dengan perjamuan kudus ini Tuhan. Engkau memberkati kami dengan ajaib, Engkau memberikan kami kekuatan baru, Engkau memberikan kami semangat baru Tuhan, karena kami duduk diam dengan tenang di hadapan-Mu Tuhan, dan kami percaya di situ terletak kekuatan kami, karena kami ada bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan Engkau telah mempersatukan kami dengan tubuh dan darah-Mu, dan kami dikuatkan hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh mengalami mujizat-mujizat terjadi dalam setiap kehidupan kami. Yang sakit Tuhan Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, Engkau berikan kekuatan baru, Engkau berikan semangat baru. Engkau membakar hati kami dan membuat roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Mari Tuhan berkati kami dalam setiap pekerjaan, dalam setiap bisnis, setiap usaha, setiap mata pencarian, apapun yang kami lakukan, sekecil apapun, mari Tuhan berkati kami dengan ajaib di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa ini, baik itu dari Bapak Jokowi, baik itu dengan Bapak Ma'ruf Amin Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, dan juga seluruh menteri kabinet, segala dewan-dewan yang ada Tuhan, baik itu DPR, MPR, dan semua lembaga-lembaga negara yang ada, TNI, Polri, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, baik itu gubernur, bupati, wali kota, bahkan sampai camat, lurah, dan semua RT RW kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati mereka, berikan mereka kekuatan baru, semangat baru di hari-hari ini. Engkau pelihara kami seperti biji mata-Mu Tuhan, Engkau jaga, Engkau lindungi kami Tuhan, sehingga kami aman dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya kuasa-Mu hebat, kuasa-Mu dahsyat,
Kuasa-Mu luar biasa di dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan yang layak dipuji dan disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Kami tidak mau mencuri sedikit pun daripada kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kita mau terima berkat Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam semuanya, selamat hari Minggu. Haleluya, Tuhan memberkati. Haleluya.